itu Iyaling lari biar sahamnya lari naik ke atas juga. Jumpa lagi bersama Gabrian di channel Fun with Tian. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial lagi nih teman-teman, yaitu seorang mama trader dan investor saham, wanita pertama di Indonesia dan satu-satunya yang memiliki sertifikat internasional di bidang analisis teknikal, penulis buku analisis teknikal, dan juga pelari loh. Wah, keren banget ya teman-teman. Teman-teman mau tahu siapa bintang tamu kita kali ini? Ini dia bintang tamu kita, Mrs. Linda Lee, yang biasa yang panggil Iyaling. Hai Iyaling. Hai. Thank you ya sudah memenuhi undangan Ian. Kita mulai bicara aja ya. Yuk. Oke, yang pertama, sebenarnya saham itu apaan sih? Saham itu adalah bukti kepemilikan kita atas satu perusahaan. Jadi kalau Ian beli saham satu perusahaan, Ya. artinya Ian sudah punya tuh saham itu, perusahaan itu. Oh. Gitu. Iyaling kan sebagai trader dan investor saham juga. Apa sih bedanya trader dan investor? Oh, itu sebenarnya profesi Ian. Jadi kalau investor itu orang yang melakukan kegiatan investasi. Jadi orang beli saham terus disimpan lama banget, panjang waktunya, bisa tahunan. Itu namanya investor. Nah, karena harga saham naik turun, kan bisa dimanfaatkan tuh naik turun harganya. Nah, si trader ini yang jual beli saham untuk dapetin keuntungan dari naik turunnya harga. Gitu bedanya. Ian baru tahu sekarang. Iyaling, kalau mau jadi trader butuh sekolah khusus gak sih? Butuh belajar pastinya. Sekolahnya belum ada yang khusus, paling adanya kursus. Tapi yang jelas perlu belajar Ian, seperti itu. Oke, jadi harus belajar ya teman-teman. Bicara soal saham, khususnya saham Indonesia, gak pernah lepas deh dari yang namanya IHSG. Iyaling, IHSG itu apa sih? IHSG itu singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan, jadi disingkat IHSG. Itu kayak mamanya saham-saham yang ada di Indonesia. Kan sahamnya banyak, Ian. Ada 700 saham. Nah, kalau kita mau lihat nih dari 700 saham ini kebanyakan lagi naik atau lagi turun sih, atau saham-sahamnya lagi nggak bergerak kemana-mana. Kita lihat mamahnya si IHSG. Jadi itu kumpulan saham-saham di Indonesia. Kalau kita mau lihat mayoritas pergerakannya kayak apa, tinggal lihat mamanya. Kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong Iyaling, Ian pernah dengar tentang saham gorengan. Saham gorengan itu apa sih? Apa saham yang digoreng pakai minyak terus bisa dimakan gitu? Terus Ian juga pernah dengar tentang saham blue chip. Saham blue chip itu apa? Emangnya saham yang ada di dalam chip yang berwarna biru itu? Oke, jadi saham gorengan dulu nih ya. Oke. Kan kalau yang namanya gorengan itu kan memang digoreng pakai minyak. Nah, kalau saham gorengan itu saham yang gerakannya liar. Jadi bisa naik tinggi tiba-tiba, turun tinggi tiba-tiba. Nah, digorengnya itu biasanya pakai news, pakai berita yang ada di market. Jadi saham-saham yang gerakannya liar, naik turun seperti itu sering disebut saham gorengan. Nah, kalau saham blue chip, bener Ian, itu memang ceritanya dari chip yang warna biru. Chip itu adanya di kasino. Ian tidak main kasino kan? Iya. Jadi kalau di kasino ada chip warna-warni. Nah, chip yang warna biru itu chip yang nilainya paling mahal.
Jadi kalau Ian pernah dengar saham blue chip, artinya itu saham-saham dari perusahaan yang punya fundamentalnya bagus, yang isinya bagus. Kayak gitu bedanya. Jadi teman-teman jangan beli saham gorengan ya, tapi kalau saham blue chip boleh. Ya Ali, apa persiapan yang perlu dilakukan kalau mau jadi trader ataupun investor saham? Oh, persiapannya yang pasti harus banyak belajar, cari info, harus kenal dulu saham yang aku mau beli ini perusahaan apa sih? Jangan-jangan perusahaan saham gorengan. Iya, kan? iya. Nah, harus banyak cari tahu. Kalau zaman sekarang gampang Ian, ada Google, ada apapun. Jadi sebelum beli kita cari tahu dulu, kita belajar dulu. Jadi nggak ikut-ikutan sama orang lain. Terus gimana cara beli saham? Untuk beli saham, Ian dan teman-teman harus buka dulu rekening di sekuritas. Ya, sekuritas banyak kok di Kelapa Gading, di mana juga ada. Dan kalau sekarang buka rekening nggak perlu datang ke kantornya, cukup buka website, terus daftar via online, terus ikutin deh langkah-langkahnya. Oh ya, gampang banget ya teman-teman. Minimal investasi saham berapa? Masing-masing sekuritas tadi punya syarat, Ian. Ada yang harus berapa juta dulu, ada yang sekarang nggak pakai syarat. Jadi minim nggak perlu setor berapapun, sesuai dengan nilai saham yang pengen Ian beli. Kalau Ian mau beli saham, ada satuannya. Minimal itu 1 lot. Nah, 1 lot itu artinya 100 lembar saham. Kalau misalnya nih, saham Bank BRI, Bank BRI harganya 4.200. Artinya itu 1 lembar 4.200. Kalau Ian mau beli, minimal belinya 1 lot 100 lembar. Jadi 4.200 dikali 100 lembar. Kayak gitu ya. Kalau Ian sudah bisa beli belum? Atau ada batasan usianya? Iya benar, ada batasan usianya. Jadi minimal yang bisa buka rekening saham itu minimal usianya 17 tahun. Sudah punya KTP. Kalau Ian udah bisa beli saham, minta papa atau mama yang buka rekening di sekuritas buat Ian beli saham. Oh, kok gitu ya, Nal, sabar menunggu dong. Minta papa mama buka rekening. Oh, bisa ya? Bisa dong. Kalau Yaling sendiri, mulai dari umur berapa mulai jadi investor saham? Wah, waktu itu mulainya tahun 2009, berarti umur 33. Baru mulai investasi saham. Sebelumnya mulai investasi tapi bukan di saham. Kalau gitu sebelumnya kerja apa? Dulu abis selesai kuliah, II itu kerjanya graphic design. Jadi desain. Waktu itu punya kartu merek Vision Art. Nah, kerjanya itu. Jadi desain di kartu, terus kartunya dijual di toko buku. Oh iya. Menarik juga ya teman-teman. Terus bagaimana jadi kepikir untuk jadi trader dan investor saham? Dan bagaimana caranya bisa jadi wanita pertama dan satu-satunya yang memiliki sertifikat internasional di bidang analisis teknikal? Jadi waktu pertama kali kenal saham, itu sudah ada Koko Rafa dan Koko Daniel, ya kan? Nah, kalau udah punya anak, nggak bisa kerja kayak dulu lagi. Waktu kerja jual kartu itu, II harus pergi keliling-keliling toko gitu. Kalau punya anak, anaknya mau ditaruh di mana, ya kan? Jadi harus waktu itu fokusnya sama Koko Rafa dan Koko Daniel yang udah sekolah. Nah, karena II dari kecil seneng cari duit. Jadi walaupun udah punya anak, tapi kepengen bisa tetap make money. Caranya gimana ya? Lagi nungguin Koko Rafa waktu itu yang sudah sekolah, Daniel masih baby baru 9 bulan. Gimana caranya make money waktu Koko Rafa lagi sekolah?
lagi nungguin di sekolah, gimana caranya? Nah, waktu itu saham baru bisa online. Jadi kalau beli saham tinggal pakai handphone bisa. Kalau dulu nggak bisa, Ian beli saham harus telepon dan ada orang yang beliin di bursa. Nah, karena itu jadilah berkenalan sama saham, terus jadi trader dulu, pengen bisa make money sedikit-sedikit waktu lagi nungguin pokok Rafa sekolah. Terus kenapa bisa mau belajar untuk dapat sertifikasi internasional? Karena pernah salah tentunya, pernah rugi. Nah kan pengen tahu dong, ini yang bener gimana sih gitu. Jual beli saham caranya gimana sih ngelihatnya? Akhirnya belajar untuk dapat, sebenarnya cuma pengen belajarnya doang, tapi bonusnya ya modulnya itu dapat sertifikat internasional di bidang analisis teknikal karena suka ngeliatin gambar grafik. Gitu tuh ceritanya. Oh iya, Yan sudah punya buku pertama yang ditulis oleh Iyaling loh. Ngomong-ngomong Iyaling, sampai sekarang sudah ada berapa buku yang ditulis oleh Iyaling sih? Sekarang sudah ada 7, Ian. Jadi itu yang pertama, terus nulis lagi yang kedua ini. Tapi ini udah habis di toko buku. Kemudian yang ketiga ini juga udah habis di toko buku. Kemudian ini yang kenapa disebut Fibo Princess, karena Yaling suka banget di analisa teknikal. Yaling suka sama yang ini nih, tools yang ini, Fibonacci. Ini masih ada, tapi udah mau habis juga. Kemudian pas habis CFTI, Yaling tulis buku ini. Makanya di sini sudah ada gelarnya CFTI. Terus yang ini, sebelum pandemi launchingnya. Dan ini yang tahun kemarin. Ini temennya, yang ini berdua. Nah yang ini yang terakhir, ini Trading Psychology. Ini tahun lalu launchingnya, jadi udah ada 7. Sebentar lagi keluar yang ke-8. Wow, teman-teman ditunggu ya. Ngomong-ngong Yaling, kalau misalnya mau beli bukunya Yaling, beli di mana? Beberapa mungkin masih ada di Gramedia, tapi di Gramedia Jakarta aja. Tapi mungkin tinggal sedikit Ian. Tapi yang lengkap itu ada di Tokopedia-nya Fibo Princess. Atau di Shopee, linknya di sini. Oke, teman-teman kalau mau beli di situ ya. Iyaling, gimana cara trading atau investasi saham yang benar? Bagaimana kita tahu kapan harus jual atau beli saham? Terus habis itu, apakah kita harus lihat grafik terus-menerus? Terus gak boleh tidur gitu? Jadi kalau tadi kan udah ada bedanya ya Ian, antara trader sama investor. Kalau investor sih nggak perlu ngeliatin grafik terus-terusan, karena kan dia beli terus disimpan panjang gitu kan, asal belinya perusahaan yang bagus, yang benar. Nah kalau jadi trader emang harus liatin grafik Ian. Nah grafik itu adanya di analisis teknikal, makanya ini belajar analisis teknikal supaya tahu kapan beli, kapan jual. Jadi dari grafik itu kita bisa pelajarin, saham ini udah mau lari naik ke atas nih, kelihatan gitu. Ini sahamnya udah mau turun, aku nggak mau ikut turun, aku keluar dulu. Nah itu kelihatannya ada di grafik kayak orang lari naik turun gunung. Jadi gimana caranya supaya tahu investasi dan trading yang benar? Udah pasti harus belajar. Gitu Iya. Terus jadi tidur atau enggak? Tidur dong Iya. Iyaling pernah gak rugi yang sangat besar di saham? Kalau pernah, apa yang Iyaling lakukan? Terus bagaimana perasaan Iyaling? Pernah Ian, yang namanya jual beli di saham pasti pernah rugi. Yang Iyaling lakukan pertama-tama adalah nangis. Iya,
Karena kan sedih ya, tadinya mau untung malah jadi buntu gitu. Nangis, terus takut lihat sahamnya, tapi lama-lama belajar kayaknya harus belajar deh supaya nggak jatuh lagi di lubang yang sama. Nah kalau sekarang misalnya lagi rugi ya paling diam, berdoa, terus lari. Kayak gitu ya. Terus karena itu Iyaling lari biar sahamnya lari naik ke atas juga. Enggak, Ian. Jadi Iyaling emang suka olahraga gitu, dari mulai gym, terus Muay Thai, terus yoga, dan terakhir fokusnya di lari. Itu karena lari bikin cepet kurus. Terus lari itu tantangannya nggak habis-habis. Terus pas lari bisa banyak waktu untuk mikir, untuk ngobrol sama Tuhan. Gitu ya? Iya, untuk ini saham mau gimana ya, perlu waktu untuk tenang. Kalau liatin grafik terus bisa pusing, jadi perlu waktu untuk diam sejenak, dan itu sukanya di lari. Nah lari itu bagus banget untuk membangun mental. Kalau lari kan kita harus sabar, kuat, jangan menyerah, pasti bisa. Nah itu membantu mentalnya Ii untuk tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Seperti itu. Gitu. Oke, yang terakhir nih. Kalau misalnya ada yang mau belajar langsung dari Iyaling, bisa nggak? Kok bisa? Gimana caranya? Oh bisa Ian, sekarang belajar kan banyak cara ya. Jadi bisa belajar lewat YouTube, ada YouTube-nya Iyaling di sini. Terus juga ada di Instagram, Iyaling sering sharing juga tips tentang investasi ataupun trading di Instagram. Ada di Telegram channel juga, di Telegram group. Ada juga kelas online. Dulu sih sebelum pandemi ada kelas offline. Tapi sekarang ada kelas online dan offline-nya bisa by request. Kayak gitu, iya. Oke teman-teman, bagi yang mau belajar tentang saham lebih lanjut dengan Iyaling, silakan hubungi Iyaling ya. Iyaling punya gak saran untuk orang yang baru pertama kali mau mencoba trading ataupun yang sudah pernah trading tapi gagal gitu? Oke. Jadi kalau baru mulai trading, kalau aku boleh saran, sebaiknya investasi dulu, belajar investasi dulu ya. Karena trading itu butuh skill, trading itu butuh keahlian untuk bisa membaca grafik. Jadi bisa ada perkiraan gitu, kapan beli, kapan jual. Kalau nggak ada perkiraan nanti bingung. Belinya ikut-ikutan, jualnya panik-panikan kayak gitu. Nanti malah ujungnya rugi. Jadi sarannya yang paling penting itu harus belajar menjadi trader yang mandiri. Jadi nanti nggak ikut-ikutan, ikut kiri, ikut kanan seperti itu. Nah, untuk yang pernah gagal, semua orang pernah gagal, iya. Ian waktu belajar naik sepeda pasti pernah jatuh kan? Iya. Karena jatuh jadi belajar kan? Sekarang pasti pinter naik sepeda. Nah, untuk orang yang pernah gagal trading, jangan patah semangat. Yuk kita belajar, review salahnya di mana ya. Dengan belajar pasti bisa berhasil dan tetap semangat, tidak menyerah. Wow, hari ini Ian belajar banyak tentang saham. Ternyata trading maupun investasi saham itu gak asal-asalan ya teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum memilih saham mana yang akan kita beli, kapan waktunya beli dan juga kapan waktunya jual. Dan yang paling penting, teman-teman ingat ya, kita tetap harus belajar. Thank you Iyaling buat sharingnya Iyaling hari ini. Sama-sama Ian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya podcast Ian kali ini. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Ian selanjutnya dengan bintang tamu hebat yang lainnya. Yang pastinya hanya di channel Fun with Ian. God bless you.